Oke, sekarang kita bahas ya, gimana caranya biar kita bisa bikin konten yang konsisten. Oke, nah teman-teman, kadang-kadang kita suka bingung kan ya, gimana sih Mak caranya kita bikin konten biar konsisten? Apalagi ketika kita posting series ternyata kita itu di review dulu postingan kita, bisa nggak kita keterima sama si TikTok ini nih, bisa menilai postingan kita ini, video kita ini bisa untuk dijual atau tidak. Makanya teman-teman, kalau menurut aku nih ya teman-teman bikin aja konten sebanyak-banyaknya. Jangan nanya, jangan tanya ini bisa terjual atau nggak usah ditanya begitu dulu. Yang pasti teman-teman bikin dulu aja, bikin dulu dan masukkan dulu ke ke konten untuk seriesnya itu, biar nanti kalau misalnya ternyata udah keterima, kita tinggal bikin video pembukanya apa gitu ya, ini isinya apa, nanti pembukanya tinggal ini gitu. Tapi kalau kita misalnya dadakan bikin hari ini, baru kemarin posting, hari ini masa nggak posting gitu kan. Nah kita pengen dong konsisten posting setiap hari, tapi ternyata hari ini kita baru bikin, otomatis itu kena under review dulu ya teman-teman. Kita harus di review dulu nih video kita di review dulu, dan itu butuh paling lama 3 hari. Kebayangkan kalau misalnya ternyata itu 3 hari jatuhnya, berarti 3 hari bolong series dong, ya nggak? Nah makanya sementara kalau kita udah mau fokus di series, minimal setiap hari itu ada satu series yang kita keluarin. Jadi teman-teman, jangan malas untuk nabung konten. Bikin konten, bikin tabungan konten setiap hari, masukin ke series, bikin edit sebaik mungkin, sebagus mungkin, serapi mungkin, gimana bawaan teman-teman mungkin ya. Jangan mengikuti bawaan arahan orang lain, tapi ikuti alur teman-teman sendiri. Biar apa? Biar konten yang kita masukkan itu, series yang kita keluarkan itu bener-bener ala kita. Oke? Setelah teman-teman bikin tabungan konten, teman-teman harus apa lagi nih? Teman-teman jangan lupa untuk terus menggali dengan cara menonton konten-konten kreator lainnya. Selain kita mendukung konten kreator lain, kita juga nanti akun kita pun akan terlihat aktif. Kalau akun kita sudah terlihat aktif, otomatis nanti setiap video yang kita upload akan mendatangkan viewers. Oke, jadi buat teman-teman semua, kita jangan cuma mikirin tentang gimana bikin konten. Kita bukan cuma sekedar bikin konten aja, tapi kita juga harus mendukung konten kreator lain ya. Jadi kalau kita mau didukung ya kita juga harus mendukung orang lain. Oke. Yang kedua, cukup mendukung konten kreator lain, ditonton sampai habis, disimak, dilihat mana yang baik bisa kita buat. Karena nanti isi konten itu bisa bikin kita, wah iya nih ini kontennya bagus, dan kita bisa ngikutin nih gitu. Tapi kan penyajiannya pasti beda-beda, cara penyampaiannya pasti kan beda-beda, dan setiap orang beda-beda juga dalam menangkapnya. Bisa jadi dengan konten kreator itu mereka nggak ngerti, tapi dengan penyampaian kita, dengan bahasa kita yang mungkin lebih sederhana dikemasnya, lebih dipahami oleh mereka. Makanya teman-teman, selain kita pikirin untuk bagaimana caranya kita nabung konten, gimana caranya kita banyakin konten setiap hari, kita juga yang kedua harus mendukung. Kita harus mendukung konten kreator lainnya. Nah, kalau udah membuat tabungan konten, udah ngupload tabungan konten teman-teman di seriesnya, terus teman-teman udah juga menonton konten kreator lain untuk mendukung konten kreator lain, terus apalagi nih Mak? Apalagi yang harus dikerjain? Teman-teman wajib juga melakukan interaksi sama
orang-orang yang ada di luar sana yang melakukan like, komen di postingan teman-teman. Kenapa? Karena interaksi teman-teman itu ke mereka yang sudah memberikan like, komen itu, atau mungkin bahkan save, atau mungkin bahkan share, itu bisa menambah kedekatan antara teman-teman dengan mereka, yang nantinya ketika teman-teman posting apapun, mereka akan nungguin, mereka pengen nontonin sampai selesai, ngedukung teman-teman juga gitu ya. Jadi bangun kedekatan dengan para penonton kita. Jangan sampai kita abis posting udah yang penting udah posting, abis bikin konten terus kita posting udah santai, udah gak gitu ya teman-teman. Tetap kita harus membuat jalinan interaksi antara penonton dengan kita gitu, antara konten kreator dengan penonton kita gitu ya, biar kita tuh kalau udah terjalin interaksi, transaksi apapun akan mudah terjadi gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak pernah melakukan interaksi apapun, mereka juga enggan, males mereka juga untuk melakukan transaksi sama kita. Sementara kita itu kan menjual video kita di series itu kan pengen dong kita tuh kejual banyak, yang beli banyak gitu kan ya, video kita bisa disenangi dan banyak yang beli gitu, yang banyak yang mau membayar dengan rasa pengen, karena memang pengen dan butuh untuk beli gitu, bukan karena cuma sekedar gue beli kasihan deh nih gitu. Enggak cuma sekedar gitu ya, tapi mereka memang membutuhkan apa yang kita sampaikan di dalam video kita. Makanya jadi buat teman-teman semua juga harus bisa melakukan interaksi dengan mereka. Jangan sampai malas untuk berinteraksi, oke? Nah, kalau udah nabung konten, udah juga nontonin konten kreator lain, udah juga melakukan interaksi, apalagi nih yang aku lakuin gitu. Ya teman-teman, bisnis itu kan sebenarnya, kehidupan ini bukan cuma sekedar bisnis ya. Kehidupan ini kan semua berulang. Kejadian ini diulang terus. Nah, bisa jadi mungkin ya teman-teman, di video kita kemarin masih ada kekurangannya, di video kita kemarin masih ada yang lemahnya, kita bikin konten lagi. Mau konten yang semirip-mirip, semodel-model, tapi kita kemasnya dengan cara yang berbeda. Bisa jadi di kemasan yang kali ini lebih disukai, lebih diminati, dan lebih dicintai, sehingga di konten yang sekarang ini justru lebih banyak yang beli, justru makin viral gitu. Nah, jadi teman-teman jangan pernah untuk berhenti berkarya. Jangan pernah merasa kemarin gue udah bikin, konten ini gue kemarin udah bisa, udah gue bikin, udah nggak usah lah, cari lagi deh konten apa, cari ini deh, cari itu. Kayak kalau tiba-tiba kita mencari yang baru, malah nanti nggak jadi, hasilnya nggak ada. Sayang banget kan. Mendingan kita tuh olah lagi nih konten-konten kemarin nih ya. Udah kita tonton lagi, kira-kira di mana nih letak kekurangannya, kira-kira mana yang udah baik, yang udah bagus, yang bisa kita pertahankan. Nah, mana yang harus diperbaiki, di sisi mana, di cara bicaranya kah, di cara ngasih kemasannya kah, atau cari video-videonya kah, selang-selingin gambarnya kah. Itu sangat berguna ya teman-teman. Jadi ayo kita terus gali diri kita untuk lebih kreatif lagi. Jangan berhenti untuk memproduksi sebuah karya ya. Jangan merasa puas ketika sudah sampai pada titik ini, tapi kita cari lagi, barangkali di hari ini, di konten yang ini kita bisa lebih dikenal. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih.